Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami sangat bersyukur bisa menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, senantiasa sehat, dan terus bertumbuh dalam iman. Kita masih akan melanjutkan tema The Big Questions bulan ini. Saya percaya banyak yang sudah diberkati lewat pengajaran yang disampaikan Pastor Bambang dalam tema yang baru ini. Kiranya kita semua terus bertumbuh dalam menjalani transformation journey ini bersama-sama. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan menerima kebenaran firman-Nya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang setia buat kita semua. Haleluya. Yo. Menjadikan ku lebih dari
kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji Engkau hari ini. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami aman. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami mau masuk lebih lagi, ingin menyatakan bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan bagi kami. To sing when I can hardly breathe out a breath. I choose to stand when all I wanna do is give up. I choose to trust when my whole world is falling apart. I choose you, Jesus. 'Cause I still believe through it all. I still believe you are wonderful. You never given up on me. You never given up on me. Choose to love when everything around me screams hate. I choose to heal when I have walked through sorrow and pain. I choose your name, the only name that's worthy of praise. I choose you, Jesus. I still believe through it all. I still believe you are wonderful. You never given up on me. 'Cause I still believe you are powerful. I still believe you do miracles. You never given up on me. Oh, you never given up on me. Oh, oh. You never given up on me, Jesus. The world may say, where is your God? He will say, He's right here with us. The world may say, where is your God? Oh,
be God. You never given up on me. You never given up on me. You never given up on me. Halo Transformers, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Saya sungguh bersyukur buat sepanjang bulan September ini, dalam minggu yang terakhir kita sudah sama-sama belajar lewat sebuah tema The Big Questions. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang challenging dalam hidup kita, tapi oleh karenanya menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan saya percaya saudara terus bertumbuh sepanjang minggu demi minggu belakangan ini. Dan hari ini saya percaya di minggu yang terakhir ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang akan menolong kita untuk memahami misi dan purpose Tuhan dalam hidup kita semua. Dan saya bersyukur karena saya boleh mengundang dan kita bisa mendengar kesaksian dan juga firman Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati dan menguatkan kita semua dari salah seorang sahabat saya, Pastor Sam atau Pastor Samuel Muji Santoso. Seorang yang saya percaya bukan hanya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sudah menghidupi apa yang beliau akan sampaikan dan bagikan buat kita semua di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam dia mengikuti kehendak Tuhan sebagai murid Kristus. Pastor Samuel adalah seorang gembala regional bersama dengan istrinya Pastor Lanitan di gereja Mawar Sharon untuk area Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Area regional yang beliau pimpin dan beliau layani dan gembalakan terus berkembang sampai hari ini, dan saya sendiri turut menjadi saksi bagaimana gereja yang beliau bangun menjadi gereja yang kuat, yang bertumbuh, yang menjangkau, yang menjadi berkat bahkan buat bangsa-bangsa. Beliau dikaruniai 3 orang anak, Kathleen, Kenneth, dan Kaylin. Dan saya bisa melihat bagaimana anak-anak mereka juga mulai melayani Tuhan. Saya percaya saudara apa yang beliau akan bagikan hari ini akan menjadi berkat, menginspirasi kita semua. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, mari izinkan Roh Kudus berbicara lewat Pastor Sam hari ini, dan saya percaya kita semua akan diberkati dan dikuatkan. Mari kita sambut firman Tuhan dan mari kita sambut Pastor Samuel dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Shalom Transformers, senang sekali bisa menjadi berkat buat Anda semua di hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pastor Bambang yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya bisa melayani gereja yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Samuel Muji, saya adalah regional pastor yang diberikan kepercayaan untuk memegang wilayah Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, sampai di Australia. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, karena kami percaya ketika kami punya telinga dan hati seorang murid, maka apa yang Kau nyatakan itu bisa mengubah hidup kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan sanggup untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Seperti tema yang saya dapatkan temanya adalah What Really Matters in Life. Ya, minggu lalu Pastor Bambang juga sudah menyampaikan sesuatu dengan tema besarnya adalah Big Question, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengalami tentang apa yang benar-benar penting dan merupakan misi utama kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, amanat agung, misi dan panggilannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tertarik sekali untuk membagikan sebuah kisah bagaimana seorang perempuan yang orang kalau disebut statusnya, namanya gitu ya, memang nggak ada namanya sih, tapi kotanya itu bisa mewakili dari status dari perempuan ini yang kita kenal sebagai perempuan Samaria, ya, dari seorang yang dia minder, dia takut ketemu orang, dia seorang yang bahkan ada yang mengatakan dia seorang pendosa juga karena dia punya hubungan yang tidak jelas
tidak di dalam legal seperti itu, tapi yang luar biasanya adalah bagaimana ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidup wanita ini. Dan kalau Tuhan bisa mengubah wanita ini, Tuhan juga bisa mengubah kita, saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 4 di ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dia berbicara kepada wanita ini. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Berhenti di sana dulu. Kita tahu ceritanya bahwa Yesus sedang dalam perjalanan, dia melewati kota Samaria. Dan jelas Yohanes mengatakan Yesus sedang letih dalam perjalanan. Dan para murid-murid pergi untuk mencari makanan. Saya agak curiga, kenapa ketika murid-murid mencari makanan sedangkan dia tahu gurunya sedang letih dalam perjalanan, tapi Alkitab jelas mengatakan semua murid pergi ke situ. Nanti saya akan jelaskan apa yang membuat mereka pergi semua. Kenapa enggak ada satupun yang mungkin stay untuk menemani Yesus karena dia letih dalam perjalanan. Masa cari makanan semua orang pergi? Menurut saya jangan-jangan Yesus memang izinkan untuk mereka pergi semua di situ. Karena Yesus punya tujuan ketika dalam perjalanan ini. Orang selalu melihat Yesusnya cuma dalam keletihan. Tapi menurut saya, Yesus ada tujuan ketika dia melewati kota Samaria ini. Karena dia ingin berjumpa dengan wanita ini. Kita tahu ceritanya. Wanita ini adalah wanita yang dia menimba air di jam yang tidak pada umumnya. Dia menimba di jam 12 siang. Kalau orang pada umumnya pada waktu itu menimba air, itu kalau nggak di pagi hari, bisa jadi di sore hari. Tapi wanita ini di jam 12 siang dia menimba air. Karena tafsirannya mengatakan dia sengaja lakukan itu karena dia menghindari banyak orang mengenai tentang statusnya. Ya, karena nanti kita akan pelajari apa statusnya. Jelas statusnya adalah seorang yang dia punya hubungan dengan seseorang tapi tidak di dalam legal, nggak ada statusnya. Ya mungkin bisa jadi seperti HTS, hubungan tanpa status, ya kan? Atau orang istilah zaman sekarang berkata TTM, teman tapi mesra gitu ya. Makanya dia menghindari itu karena dia tahu kalaupun dia jatuh dalam perzinahan itu adalah sudah pasti dia berdosa. Kalau dia jatuh dalam keintiman dengan seseorang yang tanpa legal itu. Dan yang menariknya adalah di ayat 31 dikatakan tadi, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus sedang memberitahu kepada para murid di waktu itu, ada makanan yang tidak kamu kenal. Mereka bertanya-tanya, makanan apa? Bayangan para murid makanan sehari-hari. Karena mereka tahu pada mulanya bahwa mereka sedang mencari makanan. Tapi ketika dia kembali para murid kembali setelah dia membawa makanan, mereka berpikir bahwa Yesus sudah punya makanan yang lain. Ada orang yang memberikannya mungkin. Sedangkan yang Yesus maksud adalah bukan bicara tentang makanan yang habis dimakan, akan berujung ke jamban. Tapi Yesus sedang mengatakan bahwa dalam hidup ini ada makanan yang lebih mulia daripada sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari. Kadang menjadi anak Tuhan kita nggak tahu tentang panggilan kita menjadi anak Tuhan itu harus apa ya? Apa yang harus kita kerjakan ya? Bahkan kalau mau bicara tentang menginjil jiwa bagi Tuhan, kadang kita mungkin berpikir bahwa itu cuma pekerjaan full time atau pekerjaan para pendeta. Sedangkan kita merasa pokoknya kita baik-baik, kita nggak menyalai orang, yang penting kita pokoknya nggak hidup dalam dosa, kita sudahlah cukup. No,
Anda lihat di dalam bacaan kita, level murid pun tidak tahu apa yang dimaui oleh bapaknya. Level murid tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Dan ketika mereka bertanya, makanan apakah itu? Yesus berkata, makananku ialah, perhatikan, melakukan kehendak Bapa. Dan dikatakan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba Anda bayangkan, seseorang yang dikatakan letih dalam perjalanan. Kalau orang letih dalam perjalanan, pasti ujungnya adalah dia akan cari tempat teduh, ya mungkin dia akan duduk. Kalau dengan tempat yang teduh itu, mungkin dia akan tiduran, berbaring di situ. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Dalam keletihannya pun, dia punya tujuan. Dia nggak sengaja melewati jalan itu. Dia punya tujuan. Nanti kalau kita akan belajar, dia tahu siapa perempuan itu, sekalipun dia nggak pernah kenalan sebelumnya. Karena dia maha tahu. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dan ketika dia menjadi manusia, ini yang luar biasa dari Yesus. Dia melakukan pekerjaan Bapa. Menyelesaikan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupannya. Apa? Yaitu memenangkan jiwa. Mengubah kehidupan seseorang. Anda bayangkan saudara, dalam keletihan, ini nggak sungguh-sungguh letih menurut saya. Karena Yesus dikatakan terjadi dialog dengan perempuan ini. Yang pada ujungnya nanti kita akan pelajari. Perempuan ini ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, tiba-tiba dalam sekejap saja, mungkin bisa setengah jam mungkin, atau mungkin kalau kita bacanya hanya 5 menit, mungkin 5 menit mungkin. Tapi yang luar biasa adalah wanita ini diubah sama Tuhan. Dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang dipakai Tuhan pada akhirnya. Coba kita lihat dulu di dalam ayat ini. Di dalam ayat 39 dikatakan begini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Perhatikan kata-kata ini. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Lihat, banyak orang dari Samaria, dari kota itu dikatakan telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu. Luar biasa ya. Yesus kalau melihat kehidupan seseorang yang dia tahu bahwa Tuhan sedang rindu untuk memakai kehidupan orang itu. Apa Yesus nggak tahu bahwa wanita ini berdosa? Iya, dia tahu sekali bahwa wanita ini berdosa. Tapi yang luar biasa yang kita pelajari dari Yesus. Yesus itu ketika ada di dunia ini menjadi manusia, dia nggak lalai dengan pekerjaan Bapa, saudara. Apa pekerjaan Bapa yang dikehendaki Bapa? Yaitu memenangkan jiwa bagi Bapa. Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Pada akhirnya, itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya sederhana sebagai murid Tuhan, pengikut Kristus. Sudahkah kita memenangkan jiwa bagi Bapa? Seringkali kita lebih suka hidup untuk diri kita sendiri. Menikmati Yesus hanya untuk diri pribadi. Kita mungkin sudah lupa bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui mungkin kehidupan kita di dalam lingkungan kita, mungkin di dalam rumah atau di dalam keluarga kita. Mungkin kita sudah terlalu lama kalau kita lihat ya kita cuma ngomong ya semua orang berbeda, tetapi kita sudah lupa bahwa kita nggak pernah mengabarkan tentang betapa baiknya Tuhan yang kita punya, Yesus yang kita layani, betapa hebatnya Dia, betapa besar kasih-Nya atas setiap kehidupan seorang yang mungkin tertolak di waktu itu, tapi Tuhan bisa mengubah. Bagaimana posisi kita sekarang ini? Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus, yang mengutus kita juga untuk menyampaikan kabar baik itu? Itu yang Yesus lakukan bagi perempuan ini. Sebuah perjumpaan yang cukup cepat, tapi bisa mengubah kehidupan wanita ini. Dan saya mau masuk dalam posisi perempuan ini. Apa yang membuat perempuan ini bisa diubah pada akhirnya? Mengalami transformasi dalam kehidupannya. Mungkin dia nggak pernah berpikir pada akhirnya dia akan menjadi penginjil pada akhirnya. Karena
menurut saya perempuan ini kalau ditanya siapa penginjil wanita di perjanjian baru, yang pertama-tama menurut saya adalah wanita ini. Karena jelas melalui perjumpaan dengan Tuhan, banyak orang di kota Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang membuat wanita ini bisa diubah sama Tuhan? Dan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang bersinar bagi Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 4 dari ayat-ayat yang di depan. Di ayat 3 dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, lihat tadi yang saya katakan, tidak umum wanita ini menimba air di waktu itu. Karena orang pasti menghindari matahari para wanita, tapi wanita ini sengaja datang di mana tidak ada orang yang menimba air. Mungkin bisa jadi karena dia malu dengan status kehidupannya. Di ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Tanda kurung dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, kita perlu tahu sedikit tentang sejarah yang ada. Di zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi saling mengklaim diri bahwa mereka adalah yang asli, keturunan yang asli. Karena ketika kerajaan Salomo, setelah Salomo mangkat, kerajaan menjadi pecah 2 bagian. Kita kenal 10 bagian menjadi kerajaan utara, 2 bagian menjadi kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. 10 kerajaan itu kalah perang dengan Asyur pada akhirnya, menjadi tawanan Asyur dan menjadi orang-orang Samaria. Dan 2 kerajaan Yehuda pada akhirnya juga kalah perang, dikalahkan oleh kerajaan Babel, Babilonia. Yang kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, itu mereka juga ditawan. Mereka lah keturunan dari kerajaan selatan itu. Nah, mereka saling mengklaim diri siapa yang paling asli di antara mereka. Karena ketika mereka tertawan, tentunya pasti ada kawin campur di situ. Mereka merasa bahwa kamilah yang paling asli, makanya nggak bergaul dengan mereka. Dan wanita ini ketika melihat Yesus, dia cuma tahu bahwa ini adalah orang Yahudi. Makanya dia berkata, masakan orang Yahudi minta minum air dari orang Samaria, karena mereka nggak bergaul. Dan sampai pada waktu itu, terjadilah pembicaraan lagi. Di ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudara perhatikan ayat 11 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ajaib ya, tadinya dia menyebut Yesus sebagai orang Yahudi. Tapi kata-kata berikutnya dalam perbincangan itu, tiba-tiba dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu keluar kata Tuhan. Seolah-olah bahwa dia mengangkat Yesus statusnya di bawah tinggi. Tahukah Anda apa yang membuat wanita ini bisa diubah sama Tuhan? Karena yang pertama, dia punya hati mau dibimbing. Orang kalau mau dibimbing itu nggak bisa melihatnya tuh equal, melihatnya sama. Kadang orang merasa, wah kamu mau bimbing saya, kamu tuh siapa? Belajar dari perempuan ini. Dia tahu status dirinya. Dia nggak pernah merasa dirinya meskipun dia awalnya dia berkata bahwa aku orang Samaria, selevel sama orang Yahudi. Tapi ketika dia berbincang dengan Tuhan, lebih lanjut, dia mulai memposisikan Tuhan bukan menjadi sama dengan, tapi dia mengangkat Tuhan. Tuhan, dengan kata lain dia respect dengan orang yang berbicara kepadanya. Sehingga Tuhan bisa berbicara lebih lagi di situ. Dan kalau Anda nanti lihat sampai pada akhirnya terjadilah perbincangan berikutnya dikatakan, langsung aja ya, dikatakan di ayat
berikutnya aja saya bacakan dari tadi, di ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, perhatikan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Luar biasa ya. Dari seorang Yahudi, dia memposisikan Tuhan, dinaikkan levelnya lagi menjadi seorang Tuhan. Tiba-tiba dia menyebut Yesus sebagai seorang nabi. Dan nanti pada akhirnya dia pergi ke kota Samaria yang seperti kita baca di ayat yang kita baca di awal tadi. Dia mengatakan, mungkinkah dia Mesias itu? Luar biasa pelajaran dari perempuan Samaria ini. Dia adalah seorang yang mau dibimbing. Saudara, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, punyalah hati mau dibimbing. Entah itu melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Entahkah itu melalui langsung kepada Tuhan, atau mungkin melalui pemimpin yang Tuhan telah tempatkan untuk memimpin kita, saudara. Berikan hati seorang murid itu ketika kita dibimbing. Karena kadang-kala orang mau dibimbing tapi seringkali tidak pernah memberikan dirinya mau dibimbing. Ya, saya ulang lagi, ada banyak orang mau dibimbing, mau dipakai Tuhan, tapi seringkali posisinya nggak pernah mau dibimbing. Dia selalu punya argunya, dia selalu merasa, kamu siapa sih mau membimbing saya? Kamu tahu apa segala macam. Belajar dari perempuan Samaria ini. Dia mau dibimbing, orang dibimbing itu selalu memposisikan orang yang membimbing itu selalu ada di atasnya. Sehingga apa yang dikatakan itu bisa masuk. Sama juga ketika kita berkata, aku tunduk dengan firman-Mu. Ketika firman berbicara di hidup kita, maka kita akan berkata, thank God, terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin firman di hari itu mungkin agak keras mungkin buat hidup kita. Tapi kita tahu, karena ini adalah pembimbing kita, itu baik buat kita. Itulah hati yang mau dibimbing, saudara. Katakan amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari perempuan Samaria ini, mengapa dia bisa diubah dari orang yang sembunyi-sembunyi menimba air, takut statusnya ketahuan oleh banyak orang, tapi tiba-tiba Tuhan bisa ubah dia menjadi seorang penginjil wanita pada akhirnya. Karena yang kedua, dia mau dikoreksi. Yang pertama tadi apa? Mau dibimbing, yang kedua mau dikoreksi. Yesus tadi yang saya katakan, dia berkata bahwa pergilah di ayat 16, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak punya suami. Terus Yesus berkata apa? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Mungkin kalau perempuan itu mungkin bisa bertanya, Tuhan, kenapa engkau bertanya kalau engkau sudah tahu jawabannya? Sometimes dalam hidup ini perlu keterbukaan, saudara. Ya, dikatakan barang siapa mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Tuhan yang sama juga mengetuk pintu hati kita. Ketika kita mau dipakai olehnya, pertanyaan saya adalah, apakah pintu hati kita terbuka untuk Tuhan bisa masuk dalam hidup kita? Atau mungkin kita berkata, Tuhan jangan masuk, engkau cukup di luar aja. Biarkan aku tetap di sini menjaga privasiku. Kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan selama kita tidak pernah membiarkan Tuhan masuk bertata di hati kita. Yesus sengaja bertanya dengan wanita ini, panggil suamimu. Ya ingat, dia berkata, aku tidak punya suami. Dan Yesus berkata, tepat katamu. Karena kamu sebelumnya sudah punya 5 suami. Tafsirannya mengatakan, dia pernah punya suami, entahkah itu mati, entahkah dia berpisah. Yang pasti mungkin di dalam perjalanan mencari cinta yang ada di dunia ini, dia tidak pernah menemukan pasangan yang tepat, yang pas mungkin.
Kalau meninggal sih beda cerita. Ada tafsirannya mengatakan seperti itu. Tapi dikatakan bahkan untuk yang sekarang ini, yang keenam ini, nggak ada status legalnya. Kalau mungkin dalam bahasa kita ini, maaf ya, saya katakan seperti orang kumpul kebo, gitu ya. Seorang yang selingkuh, karena nggak ada statusnya, tapi dia bersama-sama terus. Makanya dia menghindari banyak orang, dia takut dengan statusnya. Orang pasti akan kasih label dia perempuan pendosa. Tapi ketika Yesus masuk dalam hidupnya, dia berani terbuka, dia nggak malu dengan ketika dosanya dikoreksi. Justru dia berkata, aku nggak punya suami Tuhan. Bahaya loh di waktu itu kalau dia berkata, aku nggak punya suami. Padahal jelas yang bersama dengan dia itu mungkin, maaf bisa jadi tinggal serumah, tapi tanpa status itu kan membahayakan. Tapi hari itu dia jujur di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan pernah bisa pakai kita, bukan karena dia nggak berkuasa untuk memakai kita. Tapi Tuhan juga memberikan kehendak bebas buat hidup kita. Karena dia juga yang mengatakan, aku mengetuk pintu. Kalau kamu mengetuk pintuku, maka pintu akan dibuka. Sama juga dengan Tuhan mengetuk pintu hati kita. Kita seringkali mau dipakai Tuhan, mau dijadikan besar. Tapi seringkali kita tidak membiarkan Yesus masuk di hidup kita. Kita melayani tapi dosanya tetap jalan terus. Kita melayani tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh membiarkan Tuhan bertata di hati kita. Maka tidak akan pernah terjadi sesuatu di hidup kita. Belajar dari perempuan Samaria ini. Dia membuka pintu hatinya sehingga Yesus masuk di dalam hidupnya. Sehingga terjadi transformasi kehidupan. Kalau Tuhan bisa mengubah wanita ini, Tuhan juga bisa mengubah kita. Maukah kita dikoreksi oleh Tuhan? Yang ketiga, apa yang membuat perempuan Samaria ini bisa diubah Tuhan? Yang ketiga adalah dia menang atas masa lalunya. Saya tertarik sekali dengan ketika dia terjadi perbicaraan. Ingat tujuan semula dia datang ke sumur itu untuk menimba air. Dan dia sembunyi-sembunyi dengan statusnya, menyangkut statusnya. Tapi sejak berjumpa dengan Tuhan, Alkitab jelas mengatakan dia menaruh tempayannya setelah berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mulai pergi. Dia mulai pergi menyampaikan kabar baik tentang Tuhan di situ. Dan kita nggak pernah dengar ceritanya bahwa wanita ini pada akhirnya kembali lagi ke manusia lamanya lagi. Ya, saya teman pendeta kami suatu kali pernah ke Turki gitu ya. Di situ ada sebuah prasasti mengenang perempuan ini. Luar biasa ya. Kita nggak pernah dengar wanita ini berubah statusnya. Sama juga, ya, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Lihat, Yesus datang ke sumur itu. Dia sengaja berjumpa dengan wanita itu. Dan dia tahu statusnya seperti apa wanita ini. Dia seorang pendosa. Sama juga ketika Yesus menjumpai Sakyus yang ada di atas pohon. Dia berkata, Sakyus segeralah turun, aku mau menumpang di rumahmu. Apa Yesus nggak tahu bahwa Sakyus pemungut cukai? Dia tahu itu. Dia sengaja main ke rumahnya Sakyus dengan satu tujuan. Karena dia ingin mengubah kehidupan Sakyus. Sama juga Tuhan mengubah kehidupan wanita ini. Kenapa wanita ini bisa dipakai Tuhan pada akhirnya? Karena dia menang dari masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Pertanyaan saya sederhana, apakah kita mau bertahan dengan masa lalu itu? Yang kita akan berkata bahwa seperti Pastor Bambang yang ceritakan, seperti Musa yang dikupas di minggu lalu. Ya kan? Musa selalu ingat-ingat masa lalunya terus. Dia berkata, apakah aku bisa, apakah aku mampu? Mungkin Musa sadar diri dia nggak pintar ngomong seperti Harun. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Yang Tuhan tertarik adalah masa depan kita, saudara. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita. Pertanyaan saya, maukah kita menang dari masa lalu kita? Dulu mungkin kita hamba dosa. Dulu mungkin kita adalah orang yang cuek. Dulu mungkin kita adalah orang yang tidak peduli dengan kebaikan, dengan melakukan ajaran yang Tuhan ajarkan. Tapi hari ini Tuhan telah menemukan kita. Dan Tuhan mau supaya kita menang dari masa lalu. Katakan amin. Yang terakhir, apa yang membuat perempuan Samaria ini bisa diubah Tuhan? Karena yang keempat adalah dia memberikan diri untuk menjadi saksi bagi Kristus. Lihat, dikatakan di ayat 29 yang saya bacakan. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia nggak malu lagi akui dosanya. Dulu aku hamba dosa. Ini loh, aku ketemu orang dengan penerimaan
saya mengalami penerimaan itu. Dan dia katakan, mungkinkah dia Kristus itu? Dan tadi yang kita baca, banyak orang Samaria menjadi percaya gara-gara perkataan perempuan ini. Saudara, ingat, perempuan ini pada akhirnya kenapa dia bisa diubah? Karena dia memberikan dirinya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Orang kalau menjadi saksi bagi Tuhan, itulah yang terutama di hidup ini. Ingat, ada satu kisah menarik sekali. Dia letakkan tempayannya, tujuan awalnya adalah menimba air yang ada di sumur itu. Tapi pada akhirnya tempayannya ditinggalkan, seolah-olah seperti ini. Semua nggak penting. Yang ada di dunia ini nggak akan pernah bisa memuaskan hidupnya. Nggak akan bisa memuaskan dahaganya. Tapi dia tahu ketika seorang mengundang Yesus masuk di hidupnya, dan dia mengizinkan untuk Yesus bertata dan memakai hidupnya, maka itulah yang paling berharga. Luar biasa wanita ini. Dia taruh semuanya. Hanya satu aja. Bekerja bagi Tuhan. Menjadi saksi baginya. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya, hanya berhenti, yaitu tadi, pokoknya jadi orang baik saja, baik aja nggak cukup. Kalau Anda cuma menikmati Yesus hanya untuk diri sendiri nggak cukup, saudara. Kita pasti akan jatuh bangun di dalam dosa kita. Kadang kita mungkin bisa kuat, kadang bisa lemah. Tapi kalau kita membiarkan diri kita untuk dipakai olehnya, maka saya percaya, ya orang tanya sama kita, apa nggak capek melayani Tuhan, keliling sana, keliling sini. Saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu bukan, kalau kita tergantung dari melihatnya, apa yang kita lihat di dalam pelayanan ini adalah kasih karunia yang Allah berikan, bukan beban. Ya. Dan saya tahu beban yang Tuhan kasih di dalam hidup pun aja kalau ada beban, itu pun nggak ada artinya dengan beban yang dipikul oleh Tuhan. Karena beban yang dipikul oleh Tuhan itu luar biasa, salib sungguhan. Sedangkan kita mungkin cuma waktu kita, mungkin ego kita yang dikoreksi, mungkin jam-jam kita yang mau diberikan sama Tuhan. Ayo saudara, belajar dari perempuan ini. Pada akhirnya dia bisa diubah karena dia memberikan dirinya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Memenangkan jiwa itu bukan panggilan pendeta atau full time, tapi panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus. Ya, mungkin Anda berkata, bagaimana saya bisa memenangkan jiwa? Simpel. Mulai dari perempuan Samaria ini, dimulai dari pertama, berikan hatimu dibimbing, diarahkan. Kalau Anda bergereja di Transformation Church, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh, berikan hatimu untuk dibimbing di situ. Ya kan? Dimanapun Anda berada, berikan hatimu dibimbing, baik oleh Tuhan melalui firman, melalui pemimpin yang Tuhan tempatkan. Yang kedua, berikan dirimu untuk dikoreksi. Siapa yang bisa mengkoreksi kita? Gak ada yang pernah tahu hidup kita, tapi kalau kita terbuka untuk koreksi yang ada, pasti kita akan diubah. Dan yang ketiga adalah belajar menang dari masa lalu. Kita dulu mungkin adalah produk lama, tapi setelah mengenal Kristus, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, jangan lagi tengok di masa belakang, tapi lihatlah masa depan. Dan yang terakhir adalah berikan dirimu untuk dipakai menjadi saksinya. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa mengubah wanita ini, Tuhan juga bisa mengubah kita. Katakan amin. Oh, thank you Jesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar,
ini waktunya kami berubah. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin pengikut Kristus, kami Kristen, tapi kami nggak tahu apa yang Engkau kehendaki di hidup kami untuk kami kerjakan. Selama ini kami mungkin berpikir amanat agung itu hanya panggilan orang-orang full time. Tapi melalui firman yang kami dengar ini, ternyata panggilan untuk bersaksi itu, menjadi saksi bagi Tuhan, itu adalah panggilan kami semua. Dan hari ini kami tertemplak, seorang wanita perempuan yang mungkin tak punya masa depan seolah-olah di waktu itu. Dia menghindari banyak orang karena dia malu dengan statusnya. Tapi Tuhan mau datang di situ, menghampiri wanita ini, dan bisa mengubah wanita ini. Dan ini kabar baik bagi kami juga. Tuhan bisa mengubah seorang pendosa menjadi seorang yang dipakai Tuhan pada akhirnya. Tuhan juga bisa memakai kami. Siapapun Anda yang mungkin Anda berkata, Tuhan aku mau dipakai oleh Engkau. Angkat tanganmu saja dimanapun Anda berada. Bapak aku berdoa, Tuhan Engkau yang menjamah hati saudara-saudariku ini, dimanapun mereka berada. Tuhan ubah hidupnya. Oh mulai hari ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Berikan hati seorang yang melayani seperti Engkau melayani. Berikan kasut kerana hati untuk memberitakan Injil, supaya kerajaan-Mu dimenangkan melalui hidup kami juga. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada orang mungkin berkata, aku terlalu kotor, hidupku terlalu buruk di masa lalu. Terimalah kasih yang dari Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang selalu mengingat-ingat kesalahan kita. Saat kita berkata, Tuhan aku mau bertobat, aku mau minta ampun di hadapan-Mu. Maka saya percaya, kasih Tuhan juga yang sama sedang melawat hidupmu. Saat ini juga Tuhan mengubah hidupmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan pakai hidup saudaraku ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Kami meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, thank you Pastor Samuel buat pengajaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya sudah membangun dan memberkati kita semua. Kiranya kita semakin memahami panggilan dan misi Tuhan atas hidup setiap kita. Anda bisa membagikan link TC Online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Onsite Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang, sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the
Tuhan, hari ini kita sudah boleh diberkati lewat worship, lewat penyembahan, perjumpaan kita secara pribadi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang saya percaya sudah memberkati, menguatkan kita semua ketika kita juga menutup seri The Big Questions hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Sam yang sudah menjadi berkat buat Transformation Church, buat setiap pribadi yang hari ini mendengar firman Tuhan. Saudara, mari sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, mari buka hati kita, siapkan hati kita, dan mari terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menolong kita terus dalam pertumbuhan pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus, biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat pengutusan dan kita berkomitmen bersama-sama untuk terus melanjutkan transformation journey kita bersama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.